Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patresia Paputungan dari kelompok 2. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi kami kembali, yaitu perkembangan keterampilan anak sekolah dasar, di mana kita akan membahas pertama, yaitu pengertian keterampilan. Keterampilan berasal dari kata terampil yang artinya cakap, mampu, dan cekatan. Menurut Iverson 2001, keterampilan membutuhkan pelatihan dan kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang agar dapat lebih membantu menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai dengan lebih cepat. Pengertian keterampilan juga merupakan suatu kemampuan di dalam menggunakan akal, pikiran, ide, serta kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, atau juga membuat sesuatu itu menjadi lebih bermakna sehingga dari hal tersebut menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Selanjutnya di sini ada beberapa pengertian keterampilan menurut para ahli, di mana yang pertama Gordon, skill merupakan kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan tepat. Yang kedua, Nadler, skill kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat diterjemahkan sebagai implementasi dari aktivitas. Yang ketiga, Higgins, skill adalah kemampuan dalam tindakan dan memenuhi suatu tugas. Dan yang keempat, Iverson, skill adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara mudah dan tepat. Selanjutnya, menurut Robbins, keterampilan dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, basic literacy skill, merupakan keahlian dasar yang sudah pasti harus dimiliki setiap orang, misalnya membaca, menghitung, menulis, mendengarkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, technical skill adalah keahlian secara teknis yang diperoleh melalui pembelajaran dalam bidang teknik seperti mengoperasikan komputer maupun alat-alat digital lainnya. Yang ketiga, interpersonal skill merupakan keahlian setiap orang dalam berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, seperti mendengarkan seseorang, memberi pendapat, maupun bekerja sama tim. Dan yang keempat, problem solving adalah keahlian seseorang dalam memecahkan masalah melalui logika maupun perasaan. Nah, selanjutnya, macam-macam jenis keterampilan. Yang pertama, kerja tim, di mana kita diharuskan untuk dapat mengelola serta bisa bertanggung jawab di dalam sebuah tim. Kedua, komunikasi. Komunikasi baik verbal atau juga tertulis. Yang ketiga, memecahkan masalah. Nah, di sini juga ada faktor-faktor perkembangan keterampilan terbentuk. Menurut Widyatun 2005, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keterampilan secara langsung. Pertama, motivasi, di mana merupakan sesuatu yang dapat membangkitkan keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan berbagai tindakan. Melalui motivasi ini, seseorang akan terdorong untuk melakukan sesuai dengan prosedur yang sudah diajarkan. Yang kedua, pengalaman, di mana melalui pengalaman dapat memperkuat kemampuan seseorang dalam melakukan sebuah tindakan atau keterampilan. Pengalaman membangun seseorang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan selanjutnya menjadi lebih baik dikarenakan telah melakukan tindakan-tindakan di masa lampau. Dan yang ketiga, keahlian. Keahlian yang dimiliki seseorang akan membuat orang tersebut lebih terampil dalam melakukan keterampilan tersebut. Melalui keahlian yang dimiliki juga akan membuat seseorang mampu melakukan sesuatu sesuai dengan yang sudah diajarkan. Nah, di sini juga kita akan membahas bagaimana proses perkembangan keterampilan pada anak. Perkembangan pada anak adalah proses di mana seorang anak berubah dari waktu ke waktu. Proses ini mencakup seluruh periode, mulai dari konsepsi hingga anak tersebut menjadi orang dewasa yang berfungsi
penuh. Perkembangan anak mencakup pertumbuhan fisik, serta perkembangan intelektual, bahasa, emosional, dan sosial. Terdapat beberapa bagian dalam perkembangan pada diri peserta didik, di mana ada perkembangan kognitif, kedua kemampuan dan pengetahuan awal, dan yang ketiga gaya belajar. Nah, di sini juga ada peran guru dalam perkembangan keterampilan siswa. Tugas guru tidak hanya sebatas mengajar, yang menjelaskan bahan pengajaran, tetapi juga melatih, membimbing, dan memfasilitasi anak didiknya. Misalnya ketika guru ingin membantu anak didik untuk menguasai keterampilan membaca, menulis, atau berhitung, ia melakukan tugas sebagai pelatih. Sebagai fasilitator, guru tidak mendominasi peserta didik melalui cerita, ceramah, atau penjelasan. Namun ia memandang anak didik sebagai pribadi yang bertanggung jawab, yang mampu mengolah sumber-sumber belajar sehingga mereka melakukan kegiatan belajar berdasarkan petunjuk yang tepat. Nah, sebagai guru, seharusnya juga dapat memahami berbagai kebutuhan peserta didik. Yang pertama itu memberikan dukungan motivasi untuk meningkatkan keterampilan dalam belajar. Yang kedua, memberikan referensi atau alat yang dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan tidak bosan dalam belajar. Dan yang ketiga, memberikan fasilitas yang dibutuhkan peserta didik. Baik, hanya itu yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.